Shalom. Sekali lagi shalom. Yang ini boleh dijawab. Apakah saudara yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Yakin? Yakin sekali atau agak ragu sedikit? Berarti Yesus benar-benar Tuhan. Yakin? Kalau Anda yakin, waktu Yesus mati Tuhan juga mati? Ulang. Anda yakin kalau Yesus Tuhan? Yakin sekali atau ragu-ragu? Sekali saya yakin. Ya. Kalau memang Anda yakin bahwa Yesus itu Tuhan, waktu Yesus mati Tuhan mati? Yesus tidak lagi. Tadi yakin. Aneh juga ya. Tapi itulah pertanyaannya. Sehingga semua orang sangat sulit menyambut ini. Bagaimana Yesus bisa mati? Saya juga tidak tega kalau Yesus mati. Saya juga tidak mau kalau Tuhan mati. Siapa juga mau. Tapi kalau dia mau? Kalau dia mau, siapa yang berani bilang tidak? Dia mau. Makanya dia mau mati. Lalu apanya yang mati itu persoalannya. Untuk memberi jawab terhadap semua. Oh tidak. Tubuhnya yang dipakai untuk mati. Masalah mati. Dia berkuasa atas kematian. Dia turun ke dalam kematian itu. Tapi kematian tidak menguasai dia. Dia berkuasa untuk itu. Ya, dia pun tubuh mati. Memberikan catatan bahwa sampai titik itu kehadiran dia sebagai manusia di tengah-tengah dunia selesai. Ketika dia bangkit, Maria ingin mendekati dia bilang jangan. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahmu dan Allah. Pergilah ke teman-teman dan katakan apa yang engkau lihat ini. Kita merenungkan cerita ini. Yesus mati. Cerita yang biasa sekali. Tapi saudara-saudara, ada sejumlah hal ada di sekitar kematian Yesus itu. Dan saya mau ajak kita sekali untuk merenungkan lebih jauh beberapa hal yang ada di sekitar kematian Yesus itu. Dua kalimat terakhir yang Yesus ucapkan pada saat dia ada di kayu salib. Kalimat yang luar biasa. Kalimat ke-6 itu dia katakan begini. Sudah selesai. Sudah selesai. Baru kalimat yang ke-7 dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Sudah habis. Dia tahu dengan pasti bahwa misi utamanya datang telah selesai. Tapi lebih jauh dari itu dalam kaitan dengan kematian Yesus, dia ingin mengatakan bahwa seluruh proses penebusan dosa umat manusia telah berlaku sekali untuk selamanya. Selesai. Anda dan saya tidak perlu tambah lagi. Pekerjaan itu tuntas. Tidak usah ditambah lagi oleh kebaikan. Kenapa? Karena pekerjaan penebusan itu selesai. Supaya kalau nanti saya dan saudara selesai, ya sudah selesai. Karena Tuhan telah mati bagi saya dan saudara. Apa yang ingin saya katakan bagi kita? Yesus mati dalam sebuah kepastian. Pasti sekali. Setelah dia bilang sudah selesai, dia bilang Bapa sekarang saya menyerahkan nyawaku. Selesai. Pasti sekali. Pasti. Kenapa orang takut mati? Karena tidak pasti. Ya beda dengan kematian Yesus. Pasti sekali. Pasti saya ingin mengantar kita untuk merenungkan. Saudara takut mati atau tidak? Tidak Pak. Yakin? Kurang yakin Pak. Kalau begitu, saudara takut mati? Iya. Kenapa takut mati? Dua alasan saja. Satu, anak-anak dong masih kicik Bapak. Nanti di pembapak oleh pemalas begitu, siapa yang urus ini anak? Alasan yang sangat jasmani. Tapi alasan kedua menarik. Baik kau masuk surga. Tapi kalau tiba-tiba pi neraka, itu dia alasan Sehingga banyak yang umur 87 belum mau mati. Umur 90, 99, 109 belum mau mati. Pak Pendeta doa kok kalau bisa kita umur panjang dulu. Mau sampai berapa tahun?
Mati sudah di umur 111, mati sudah. Kenapa? Anak mantu doyan nanti marah-marah. Dong omong di belakang, tua mati, soalnya mati mas. Tahu. Begitu. Jadi biar mati sudah. Supaya selesai. Asal matilah dalam kepastian. Dalam kepastian. Saya mau tanya kita. Lebih enak hidup di surga atau di dunia? Di surga. Yakin? Yakin sekali atau kurang yakin? Yakin di surga enak? Yakin. Kalau memang yakin, siapa yang mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Kan lebih enak di surga. Nah, ini orang kurang pas ini. Ulang. Lebih baik hidup di surga atau di neraka? Di dunia? Yakin? Yakin lebih bahagia di surga? Kalau begitu angkat tangannya mau pergi sekarang. Tidak mau. Setengah hati sekali kita ini. Tapi itu masalahnya. Dan ini yang membawa kita dalam kepastian. Ketika semua umat manusia ragu-ragu dengan kematiannya. Kita masih punya kepercayaan. Saya mati dan masuk surga. Bahwa Paulus menolong saya dan saudara untuk tidak lagi ragu-ragu. Untuk mengatakan, kalau bagiku hidup itu Kristus. Mati untung. Dari kalau hidup, senang juga bahagia. Tidak usah pilihin hari. Kalau Tuhan bilang hari. Tapi kalau nanti pun tidak apa-apa. Bagiku hidup untung. Mati adalah keuntungan. Mati untung. Bebas. Bebas dari utang. Bebas dari istri dan suami pun. Bebas dari segala. Tapi kalau diberi kesempatan hidup Kristus. Supaya sebentar ketika saudara pulang dari tempat ini. Pulang juga dalam sebuah kepastian. Kepastian apa? Kalau orang tanya saya dan saudara, Anda yakin mati masuk surga? Yakin sekali. Kenapa saya yakin? Kalau saya yakin masuk surga bukan karena saya takut hukuman di neraka. Banyak orang datang ke saya, Pak Pendeta, di neraka tuh, lu pernah pi? Tidak, Pak, pokoknya bisa. Ya. Di neraka, saya tidak perlu tahu. Iya, tapi pendeta harus tahu. Kalau saya masuk surga terlalu pusing di neraka buat apa? Tapi minimal pendeta harus tahu. Tidak perlu. Kenapa? Kalau saya harus masuk surga bukan karena di neraka. Tapi saya harus masuk surga karena Yesus itu mati ganti saya. Amin. Kepastian iman. Kita berjalan dalam kepastian. Sangat pasti. Yesus mati ganti saya. Yesus datang ke dunia mengatakan selesai karena pekerjaan penebusan itu selesai. Lantas apa yang perlu kita jalani sekarang? Bagi saudara-saudara, sangat pas hari ini ada 7 orang akan menyatakan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kita sekarang butuh bertumbuh karena kita hidup di dalam Kristus. Siapa yang hidup di dalam Kristus, di mana Kristus ada, di situ dia pun berada. Kalau Kristus itu tinggal di dalam sorga, dia pun tinggal di dalam sorga. Kalau Kristus itu ada di Jakarta, dia ada juga di Jakarta. Di mana-mana saja dia ada. Karena dia bersama-sama dengan Kristus. Sekarang kita harus bertumbuh. Pertumbuhan menjadi sesuatu yang penting karena Anda ada di dalam Kristus. Berhati-hatilah kalau tidak bertumbuh. Tapi pertanyaan seriusnya. Mungkinkah kita bertumbuh dengan baik? Ada banyak penyakit. Yohanes mencoba untuk menggambarkan 7 penyakit yang melilit manusia sampai sulit bertumbuh. Tapi ada satu masalah besar. Saya tidak akan menyebutkan yang 7 itu. Ada satu masalah besar. Orang banyak tidak bertumbuh dalam iman dan tidak dalam kepastian. Karena dia berdiri pada posisi yang sulit mengambil keputusan. Abu-abu sekali. Hidup hanya dalam perbandingan. Hidup hanya untuk mau lihat mana yang paling baik, mana tidak, mana baik, mana tidak. Dan terakhir semua jadi bermasalah. Saya mau tanya saudara-saudara. Masak mie itu cepat atau lama? Cepat atau lama? Cepat menurut konsepnya. Praksisnya bisa lama. Saya kasih contoh. Kalau saya bilang kepada ibu pendeta, ibu, saya mau makan mie. Ibu lari 2-3 menit di belakang, ibu datang ulang. Ibu bilang, mie rebus kok mie goreng Saya bilang sudah mie rebus. Ibu 2-3 menit di belakang, ibu datang ulang. Ibu bilang, kuah banyak kok sedikit Banyak sih, banyak lah. Ibu di belakang 2-3 menit, ibu datang ulang lagi. Pakai sayur kok. Taruh sayur sedikit. Ibu di belakang lagi 2-3 menit, ibu datang lagi bilang begini, tambah telur kok.
Ya pakai saya tidak apa. Ibu pi belakang lah, ibu datang tanya, pakai lombok kosong. Lama-lama kita son makan. Lama-lama son makan. Kenapa? Karena tidak segera ambil keputusan. Saya ingin katakan kepada kita, kalau saudara masih hidup dalam hanya membanding, tidak akan bertumbuh. Ambil keputusan. Kalau hanya masuk keluar kiri kanan banding mana baik mana kurang, mana baik mana kurang, kapan bertumbuhnya? Mie jadi 1 tahun dimakan. Ambil keputusan. Sekarang ambil keputusan. Anda mau masuk gereja tidak? Masuk tidak. Lama nanti. Jangan pikir kita ada dalam masalah. Kita ada dalam masalah sekarang. Kenapa? Karena kita ada dalam ketidakpastian. Dan kematian Kristus ini memberikan sebuah kepastian. Dia berkuasa atas maut. Silahkan sekarang. Anda dipersilahkan. Menerima dia. Datang, ambil kepastian. Jangan bilang, mau datang ma. Saya pernah bilang dari sini, ada 2 kata yang sesungguhnya baik. Tapi kalau kita pakai salah, dia arti menjadi tidak baik. Kata itu adalah sebenarnya dan tetapi. Kalau kita tanya, Bapak Mama, kenapa tidak datang gereja? Nanti dia bilang, sebenarnya saya mau pipa. Tapi, kalau tapi itu tidak pilih. Jadi kalau kita pulang ketemu orang baru kita tanya, bilang, kenapa tidak ini? Dia bilang, tidak, sebenarnya saya mau. Tapi, sudah saya sudah lupa menjawab. Tidak usah. Ambil keputusan, datang. Saudara tidak akan pernah rugi datang gereja. Tidak akan. Tidak akan pernah rugi. Saudara tidak akan pernah rugi ketika ambil kepastian untuk ada di dalam Kristus. Banyak orang bahkan mati karena Kristus. Tapi mereka hidup dalam damai sejahtera. Banyak orang. Bahkan bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Satu saat seorang pendeta memberi penjelasan. Pak Pendeta Eben Ubantino menjelaskan di manakah ketuhanan Yesus. Dia bilang begini. Kalau ada orang menyebut dirinya Tuhan. Hanya ada 3 kemungkinan. 1, kemungkinan besar itu orang gila. Kalau ada orang menyebut dirinya Tuhan, kemungkinan besar itu orang gila. Begitu. Saya gila, Anda sebut saya Tuhan. Tapi masa untuk 1 orang gila ada banyak orang berani mati bagi dia? Tidak mungkin. Bagi 1 orang gila. Yang kedua, kalau ada orang menyebut dirinya Tuhan, kemungkinan besar dia tipu. Kemungkinan dia besar dia tipu. Tapi kenapa orang tipu? Sekarang saya tanya, kenapa orang biasa tipu? Ada tahu jawaban? Kenapa orang tipu? Kita semua tidak biasa tipu, Tidak tahu jawaban bagus. Kenapa orang tipu? Orang tipu biasa untuk mencari rasa aman. Aman. Ketika dia terdesak, dia terpaksa kasih tahu bilang, itu hari saya hanya tipu sah. Begitu. Dan Yesus sampai saat yang paling terdesak sekalipun tidak pernah menyatakan kalau dia tipu. Dan bahkan kenapa untuk seorang penipu ada ribuan bahkan jutaan orang memilih mati karena dia. Alasan ketiga, kalau dia bukan penipu, kalau dia bukan orang gila, maka dia pasti benar-benar Tuhan. Dan karena dia benar-benar Tuhan itu, dia menyatakan aku Tuhan. Sekarang saudara mati dalam kepastian. Kalimat di kayu salib satu yang menarik adalah ketika dia bilang kepada penjahat itu, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini langsung. Hari ini. Engkau dan aku sama-sama di Firdaus. Negeri impian itu. Negeri di mana orang Yahudi merasa ada satu negeri yang sangat indah, tapi kami belum bisa raba, nanti setelah mati dulu baru kami ada di negeri itu. Dan hari ini aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Langsung di negeri itu. Itu tidak pakai lagi dia mati kita masih atur kas dia pakaian. Begitu. Tidak pakai. Terus lupa mau tutup peti lupa. Dia pun kacamata belum dia kok kas pakai. Dia mau pi foto di mana? Tidak. Itu pasti. Hari ini langsung. Sama juga dengan orang-orang timur bilang negeri Firdaus itu seperti satu negeri di Haubian Fatubian. Haubian Fatubian itu artinya di kayu pus sebelah dan batu pus sebelah. Sebelah gunung sana. Di mana? Mati dulu baru tahu. Dan hari ini langsung. Tidak pakai bakar kas dia uang lain. Tidak pakai. Karena di surga tidak ada kios untuk jual super mie. Tidak ada.
Tidak ada. Langsung di negeri itu. Sekali. Hari ini juga. Aku bersama-sama dengan. Berjalan dalam kepastian. Bayangkan kalau bertahun-tahun kita percaya Tuhan. Kalau saya tanya, kapan saudara bertobat? Non saudara mengatakan saya bertobat tahun 1965. Waktu itu Pak belum lahir. Waduh, terlalu panjang di pencerita ya. Tapi kalau kemudian saya tanya, lantas pertobatan dari tahun 65, terus Anda yakin masuk surga? Terus dia bilang, aduh tahu lepak teh. Betapa tidak pastinya. Gitu. Pasti dan mulai bertumbuh sekarang. Bertumbuh. Karena Yesus mengajarkan kita hal itu. Dia mati memberi kepastian bagi saya dan saudara. Kedua, di sekitar perayaan mati Yesus, itu ada banyak sekali hal yang dilakukan. Ada banyak. Waktu Yesus mati itu, matahari tidak bersinar. Dunia diliputi kegelapan. Matahari tidak bersinar. Bait Allah terbelah jadi dua. Kalau kita baca Matius, dia bilang kubur-kuburan terbuka. Ada tanda-tanda yang menyertai. Dan tanda-tanda itu untuk menyatakan sesuatu. Tanda-tanda itu membawa nilai tertentu. Tanda-tanda itu memberi pesan-pesan penting. Supaya apa? Supaya minggu-minggu ini, ketika kita ada dalam perayaan-perayaan Paskah, kita tahu bahwa perayaan kita harus memberi nilai. Harus ada sesuatu yang punya arti. Kalau tanpa arti, kita hanya tenggelam dalam sebuah euforia, dalam sebuah kesenangan, dalam sebuah sukacita. Tadi malam kami pergi ke tempat kegiatan pentas pawai penyalipan. Mereka jalan sampai pagi. Dengan sebuah harapan. Ada nilai yang disampaikan. Ada nilai yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang kita pakai. Karena tidak kebetulan Tibet suci terbelah. Tidak kebetulan dunia ada dalam kegelapan kurang lebih 3 jam. Tidak kebetulan. Ada hal yang ingin disampaikan. Maka kala itu saya ingin menyampaikan kepada kita, lakukanlah sesuatu karena ada nilai yang harus disampaikan. Orang bertanya, apa beda kucing dan kucering? Apa beda kucing dan kucering? Tahu? Kalau kucing kaki 4, kalau kucering kaki 4, beda ya? Bisa dibedakan toh? Apa beda kucing dan kucering? Kucing kaki 4, kalau kucering kaki 4. Beda ya, bisa dibedakan. Tapi tidak ada nilai. Ada sesuatu yang beda memang. Tidak punya makna. Kalau mau isi hari-hari hidup ini, bermakna. Kalau Anda senyum, harus punya makna. Jangan duduk-duduk terkejut. Itu dia pun makna bagi orang lain. Jadi, apapun yang Anda buat, harus punya makna. Karena di sekitar kematian Kristus, ya itu yang terjadi. Kalau Anda sementara ambil keputusan mau sidi, harus ada makna. Terus orang nanti tanya suatu saat, kamu sidi di mana? Di mana? Di Agape. Kok kenapa sidi? Tahu lah orang tua dan susuruh. Harus ada makna sedikit. Kalau tidak kasihan baju putih-putih dong ini. Coba pakai bunga ungu lagi. Luar biasa itu. Dia pun pohon di sini, dia pun bunga dong di situ. Bikin ada makna sedikit. Dan makna itu saya kira sangat penting. Apapun posisi Anda. Kalau Anda pendeta, harus ada makna. Dia makna apa pendeta? Tahulah pokoknya saya pendeta. Piman mana kayak makan dahulu. Wah itu makna bagaimana itu? Ya. Kalau saudara majelis jemaat, ya harus ada makna. Maknanya apa? Saya juga tidak tahu. Pokoknya dong usul ikut sudah deh. Wih, itu kita bisa rusak banyak ya. Tanda-tanda yang menyertai kita harus menyertai dengan penuh makna. Tidak sekedar memberi perbedaan. Kenapa? Ingat pengertian beda antara kucing dan kucering. Tidak sekedar memberi perbedaan. Tapi ada nilai yang ditaruh di situ. Ketiga. Yesus mati. Ketika Yesus mati,
Kepala pasukan itu, dia heran-heran. Dan kemudian dia mengatakan pengakuan yang luar biasa ini. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan itu mengatakan, sungguh, dia ini orang benar. Tidak salah. Waktu lihat kematian Yesus ada pengakuan. Dan hari ini, saya ingin mengatakan kepada saya dan saudara, juga kepada adik-adik saya 7 orang ini. Karena kematian itu, kamu harus punya pengakuan. Dan pertanyaannya sederhana, apa pengakuanmu? Kalau pengawal itu mengatakan, kepala pasukan itu mengatakan, sungguh dia itu orang benar. Hari ini saya ingin memprovokasi kita. Untuk menghayati kematian Kristus ini kita berkata, sungguh dia itu penebusku yang hidup. Yang sebentar nanti anak-anak dong akan jawab, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati kepada dia yang hidup, yang menjadi juru selamat saya. Saya percaya. Itu pengakuan. Jadi jangan omong kosong. Pengakuan itu karena kita punya sesuatu yang pantas kita nyatakan. Satu saat ketika teman sahabat pendeta saya, Pendeta Hingki, melayani daerah sekitar Manulai. Pemilihan majelis jemaat, mereka cari-cari orang, ternyata butuh 1 orang yang dia harus fasih berbahasa daerah, Dawan, Timor. Cari-cari tidak dapat, akhirnya dapat 1 juga. Tapi ini orang lebih fasih bahasa Timor daripada bahasa Indonesia. Waktu mau ditabiskan, gladi terakhir. Kepada calon penatua dan diaken itu mereka diingatkan. Kalau besok pendeta tanya, apakah jawabmu? Kamu harus jawab, inilah aku, utuslah aku. Inilah aku, utuslah aku. Baik, waktu gladi tidak ada masalah. Pada saat benar-benar berhadapan, pendeta tanya dari mimbar, apakah jawabmu? Inilah aku, utuslah aku. Inilah aku, utuslah aku. Inilah aku, utuslah aku. Sampai di dia bukan bilang inilah aku, utuslah aku. Dia lupa. Apakah jawabmu? Inilah saya, akulah ini. Dia bilang, aneh itu. Ini aku, utus aku. Dia bilang, inilah saya, akulah ini. Dia punya makna apa? Tidak ada makna. Yang penting dia bunyi. Maka pengakuan saudara, 7 orang ini. Dan mengingatkan kita kembali pada pengakuan kita kemarin-kemarin. Juga pengakuan para penatua diaken. Hanya ingin menegaskan kepada kita. Bahwa ya, saya percaya dan berjanji. Ya berarti, ya saya setuju untuk terima Kristus. Kalau saya setuju terima Kristus, pulang buang semua berhala. Pulang buang. Karena saya sudah mengatakan ya. Katakanlah kalau dulu kita masih sembah ini, sembah itu, berhenti. Karena hari ini kita menyatakan ya, berhenti. Katakanlah kalau hari itu kita masih pegang obat nona. Obat nona sederhana sah. Mana obat nona? Berhenti. Hampir saya berkata aku haus. Kalau semangatnya begini sudah. Ya, saudara-saudara, pengakuan kita harus berjalan seimbang dengan apa yang kita katakan. Ya, hanya Engkau Tuhan. Ya, yang dimaksud juga adalah ya untuk saudara masuk dalam persekutuan ini. Saya percaya dan berjanji dengan segenap hati untuk masuk dalam persekutuan ini. Sebentar sebelum saya bertanya, saya bilang begini. Dalam pertanyaan itu salah satunya begini. Apakah saudara sungguh-sungguh berjanji menjadi anggota Sidih Gereja Protestan Indonesia dalam Gemit dan akan setia menjalankan tanggung jawab pelayanan sesuai dengan aturan gereja yang, dan Anda berkata ya. Ketika Anda berkata ya, Anda harus di dalam sini, diatur dalam persekutuan ini. Di dalam sini, kita bersama-sama di sini. Jangan masukin hari terus dia supi mana kok. Nanti semua mati baru dia bilang, sepertinya itu hari dia orang agape. Sepertinya tahun berapa kok. Tidak bisa. Di sini ya di sini sudah. Selesai. Karena Anda mengatakan ya. Kecuali kalau Anda mengatakan tidak.
Tapi karena Anda mengatakan, ya Anda mau masuk dalam persekutuan ini. Dan karena itu Anda harus setia dalam persekutuan ini. Karena dalam metafora gereja, tubuh kita inilah tubuh Kristus. Sehingga kaki tidak perlu jalan sendiri. Tangan jalan-jalan sendiri. Kaki tangan berkumpul. Saya pernah bilang kepada saudara-saudara, ketika satu saat ada ibu satu mengatakan kepada saya, dia baru pulang dari surga. Terus di surga itu dia jalan lihat-lihat ada kamar-kamar. Sampai di pojok itu dia lihat ada satu kamar yang bagus-bagus. Terus dia tanya malaikat yang antar dia, malaikat, kenapa itu kamar mulut semua? Terus malaikat jawab, dia bilang, itu mulut-mulutnya pendeta itu. Kok bisa begitu? Iya, pendeta omong bagus jadi dia masuk surga. Tapi dia mulut masuk surga. Tapi kaki tangan don di neraka semua. Saya ngiri. Pas saya mau berkhotbah sebagai ibu, kita klarifikasi dong. Coba ambil pisau, ibu iris, ibu pujari begini. Terus waktu darah keluar, ibu bilang, surasa. Bisa kok? Atau malam-malam siapa yang sakit perut, harus ke belakang, terus kaki bilang, perut minta maaf, lupi sendiri ya. Saya kayak agak capek dari tadi siang. Bisa? Biar kaki besar juga tetap harus. Sama-sama kita semua. Satu paket. Tidak bisa mulut di neraka, kaki di surga, kaki tangan. Tidak bisa. Mulut di surga, semua di surga. Tidak kaki di neraka, tangan. Satu paket. Jadi kalau Anda mengaku masuk dalam persekutuan ini, sama-sama kita di dalam. Jangan hilang lagi. Hilang pi mana? Kalau pi TKW tidak apa-apa. Tapi kalau hanya di sekitar Kupang, marilah kita bersekutu bersama di sini. Kita bersama-sama. Supaya apa? Jangan jawaban kita, inilah saya, akulah ini. Tapi biarlah, inilah aku, utuslah aku. Keempat, ada 14 kok. Tahan saya. Yesus menderita 12 jam, terakhir kita hanya 14, agak ragu. Baik. Dalam peristiwa kematian Yesus itu, orang-orang yang tadinya menonton dan belum ada pengakuan, berbeda dengan kepala pasukan ini, yang lain memukul-mukul dirinya, kata firman. Pukul-pukul diri, mereka pulang dengan begitu rasa bagaimana, bersalah dan seterusnya. Mereka insaf sekali. Saya pakai bahasa lain. Mereka sembuh. Mereka sadar. Bahkan kesembuhan mereka adalah kesembuhan karena penyesalan yang besar atas dosa-dosa mereka. Melihat bahwa Yesus mati dengan tanda-tanda yang luar biasa itu, sembuh mereka. Mereka dipulihkan. Dan pemulihan itu terjadi dari diri mereka karena mereka memukul-mukul dirinya sendiri, tanda penyesalan. Tidak datang karena aturan. Tidak datang karena semua kebijakan. Tapi keluar dari hati. Dari hati. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Banyak orang mengaku Kristen tapi belum sembuh. Sehingga di mana-mana saya katakan, kalau tidak mampu bertobat, minimal harus berobat. Dia ada sakit. Ada 3 orang gila di satu rumah sakit jiwa. Dokter lihat dong 3 sembuh. Tapi bagaimana mau pastikan bahwa orang gila sembuh? Maka dibawalah mereka bertiga ke satu tempat, kolam renang. Itu kolam renang tidak diisi air sama sekali. Terus dokter bilang begini, lari kau lompat. Orang gila pertama langsung lari lompat, jatuh kepala pecah. Oh ini belum sembuh ini. Belum. Orang gila kedua lari kau lompat. Dia lari, lompat, jatuh kepala pecah, tambah tangan patah lagi. Belum sembuh, bawa masuk kembali. Yang ketiga, tinggal Anda. Lari kau lompat. Dia bilang, saya tidak mau. Lari lompat sudah, kau 2 teman lompat. Saya tidak mau. Kau lari sudah? Tidak. Wah, bagus. Bagus, sembuhin. Kau kenapa lu tidak mau lompat? Dingin, mah. Masih sakit juga. Dokter bilang, tes masuk. Kadang-kadang pengakuan kata-kata kita seolah-olah kita supuli. Maaf.
Dingin, Pak. Masih sakit. Tapi kita di sini sembuh semua, Kematian Kristus bawa penyesalan yang benar-benar menyembuhkan. Sembuh total. Dan itu dari dalam kita. Anugerah keselamatan itu Tuhan kasih. Tiap-tiap kita yang merespon itu menyatakan kita ada dalam kondisi sembuh. Kelima, sepotong-sepotong. Saya batuk gitu. Orang-orang yang kenal Yesus, termasuk perempuan-perempuan dari Galilea, mereka berdiri sedikit jauh dan hanya melihat seluruh keadaan itu. Mereka melihat. Lantas ketika mereka melihat apa yang terjadi, apa yang saudara bayangkan ketika perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus melihat? Mereka ada betul-betul dalam penderitaan sampai pada kematian Yesus. Dan ketika melihat tanda-tanda itu, apa yang ada dalam hati mereka? Sedih pasti. Tapi yang kedua, mereka sangat gembira. Mereka bangga punya Tuhan yang tidak melawan di atas kayu salib. Tapi kemudian semua orang menyatakan pengakuan itu. Saya bangga kepada Tuhan saya bukan karena dia melawan. Saya bangga kepada Tuhan saya karena Tuhan menebus saya. Saya bangga punya Tuhan yang tidak melawan, tapi menebus. Mereka senyum-senyum. Mereka bahagia sekali. Mereka sejahtera. Mereka sukacita. Padahal keadaan membuktikan mereka sakit hati karena Tuhan mereka mati. Tapi mereka berdiri di luar dan bahagia sekali melihat keadaan itu. Padahal keadaan menyatakan mereka sakit hati karena orang terkasih dalam hidup mereka mati. Kalau saudara ingin bahagia, terima Yesus. Hanya itu. Saya mau tanya kita. Kita percaya Tuhan untuk enak atau bahagia? Kita percaya Tuhan untuk enak atau bahagia? Enak atau bahagia? Bahagia atau enak? Ya benar, untuk bahagia. Kalau Anda butuh enak, cari orang kaya. Anda mungkin enak. Anda butuh enak, Anda butuh cari yang mahal-mahal, enak. Banyak enak. Sekarang dunia makin tidak enak. Sehingga banyak orang berjalan mencari yang enak-enak. Sebenarnya kalau makan di restoran dan di apa sama-sama nama nasi. Tapi beda harga. Kenapa? Karena orang menjual sesuatu yang membuat orang enak. Saudara, kenapa di tempat itu dan di satu tempat yang mahal beda? Karena orang menjual situasi. Situasi kita menjadi tidak nyaman. Butuh enak, cari orang kaya. Tapi kalau orang butuh bahagia, dia cari Tuhan. Dia bisa enak sekaligus juga bahagia. Asal jangan lupa Tuhan. Kadang-kadang menemukan enak kita lupa Tuhan. Akhirnya jadi enak. Enak. Belum tentu bahagia. Tapi bahagia menikmati segala macam. Makan daging ayam. Tapi tidak ada yang ucapan syukur. Tidak jadi darah daging. Lewat sah. Makan daun pepaya, minum air hangat dengan ucapan syukur, cocok gumuk, cocok itu. Begitu. Saya bilang kepada istri saya, Mama, kalau Mama cari yang enak, mungkin saya bukan orang yang tepat. Banyak orang menjanjikan yang enak-enak. Tapi kalau Mama mau cari bahagia, ini dia orang ini. Iya ini. Tidak ada orang. Tidak terbatas lagi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kaum Bapak